Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai penerapan fungsi inverse. Contoh yang pertama, penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah 4.500.000. Bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 5.000 X rupiah, dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, fungsi inverse F adalah yang A, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X tambah 900. Yang B, F inverse X sama dengan 1 per 5.000 X dikurang 900. Yang C, F inverse X sama dengan 900 dikurang 1 per 5.000 X. D, F inverse X sama dengan 1 per 900 X dikurang 5.000. Yang E, F inverse X sama dengan 1 per 900 X tambah 5.000. Penghasilan total karyawan itu sama dengan gaji pokoknya ditambah dengan bonus penjualan. Oleh karena itu, fungsi F dinyatakan oleh Fx sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000 X. 4.500.000 ini tadi adalah gaji pokoknya, dan ini adalah bonus penjualannya 5.000 X. Misalkan Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 X. Nah, ini 4.500.000-nya kita pindah ruas ke kiri. Y dikurang 4.500.000 sama dengan 5.000 X. Maka X itu sama dengan Y dikurang 4.500.000 dibagi 5.000. Nah, X kita ubah jadi Y, Y-nya kita ubah jadi X. Ya, X ini berubah jadi Y. Ini 1Y per 5.000. Ini maaf ya, ini harusnya X di sini 1 per 5.000 X ya, 1 per 5.000 X dikurang. Nah, 4.500.000 dibagi 5.000 hasilnya 900. Maka inverse-nya tuh ini udah termasuk langsung inverse ya. Jadi inverse-nya adalah 1 per 5.000 X dikurang 900. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh yang kedua, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari, diperlukan Fx sama dengan 1 per 500 X tambah 100 unit mesin cetak. Padahal, jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah GX sama dengan 10X tambah 5 dalam ribuan rupiah. Nah, jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 65.000, maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah, maka ini termasuk fungsi inverse ya, karena yang ditanya adalah berapa banyak novel yang dicetaknya. Yang A, G inverse komposisi F inverse 65. Yang B, F inverse bundaran G inverse 65. Yang C, F dikali G 65. Yang D, G bundaran F 65. E, F bundaran G 65. 65 di sini maksudnya 65.000 ya. Nah, tadi kan karena perawatan mesinnya 65.000, kan tadi biaya perawatan itu fungsinya GX sama dengan 10X plus 5. Nah, X-nya ini kita nggak tahu berapa kan, karena X-nya itu mewakili si novelnya. Maka kita menggunakan rumus inverse ya. Pengeluaran untuk perawatan mesin sebesar 65.000 dan diketahui biaya perawatannya ditentukan oleh GX sama dengan 10X plus 5 untuk X banyak mesin cetak. Nah, untuk itu harus dicari inverse dari GX terlebih dahulu. G inverse X itu berarti X min 5 per 10. Nah, substitusi X sama dengan 65 ke fungsi inverse GX, yaitu ini X-nya tinggal ganti 65, jadi 65 dikurang 5 dibagi 10. 65 dikurang 5 hasilnya 60, 60 bagi 10 hasilnya 6. Jadi banyaknya mesin cetak itu ada 6 unit.
Nah, untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1/500 dikali X tambah 100 unit mesin cetak. Karena tadi diperoleh 6 unit mesin cetak, maka perlu ditentukan inverse dari Fx terlebih dahulu, yaitu inverse dari ini adalah 500x dikurang 100. Nah, untuk x sama dengan 6, kita tinggal ganti x-nya sama 6. Jadi 500 kali 6 dikurang 100. 500 kali 6 hasilnya 3000 ya. 3000 dikurang 100 hasilnya 2900. Jadi notasi komposisi fungsi yang tepat untuk menentukan banyaknya harga eksemplar novel yang dicetak adalah F inverse bundaran G inverse sama dengan 65. Jadi dicari dulu berapa banyak unit mesin cetaknya, baru dicari berapa banyak unit berapa banyak novel yang dicetak gitu ya. Jadi komposisinya F inverse bundaran G inverse 65. Contoh yang ketiga, misalkan F adalah fungsi yang dapat mengkonversi suhu dari X derajat Celcius ke Y derajat Fahrenheit. Sehingga kita dapat menggunakan hubungan Y sama dengan Fx sama dengan 9/5x tambah 32. Misalnya, ketika suhu sama dengan 15 derajat Celcius, itu akan ekivalen dengan 59 derajat Fahrenheit. Carilah fungsi inverse dari fungsi Fx dan jelaskan arti dari fungsi inverse ini. Langkah yang pertama, dari Y sama dengan Fx sama dengan 9/5x tambah 32, kita bisa memperoleh bahwa 9/5x itu sama dengan Y dikurang 32. Jadi ini Y-nya kita pindah ruas ya. Tuh. Kemudian, berarti X-nya itu adalah Y min 32 dibagi 9/5 atau 9/5-nya kita balik jadi 5/9 dikali Y dikurang 32. Nah, maka ini adalah inverse-nya, inverse dari Fx ya. X itu sama dengan F inverse Y sama dengan 5/9 Y dikurang 32. Langkah yang ketiga, ubah X dengan Y dan Y dengan X pada hubungan yang terakhir, pada hubungan ini ya. X-nya kita ganti Y, Y-nya kita ganti X. Jadi, Y sama dengan F inverse X sama dengan 5/9 dikali X dikurang 32. Nah, jadi fungsi inverse dari Y sama dengan Fx sama dengan 9/5x tambah 32 itu adalah Y sama dengan F inverse X sama dengan 5/9 dikali X min 32. Nah, fungsi inverse ini dapat digunakan untuk mengkonversi suhu dalam derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Misalnya, ketika suhu 104 derajat Fahrenheit, maka akan ekivalen dengan suhu, kita ganti X-nya dengan 104, jadi 5/9 dikali 104 dikurang 32. Jadi 5/9 dikali 104 dikurang 72 hasilnya 72. 72 bagi 9 hasilnya 8, 8 kali 5 hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya 104 derajat Fahrenheit ekivalen dengan 40 derajat Celcius. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih.